Iya, silakan masuk. Dok, selamat siang dok. Nah, selamat siang, kabar saya galau dok. Kenapa galau lagi? Saya galau. Di waktu sebelumnya kan saya pernah konsultasi itu dok, sama dokter. Nah ini saya mau konsultasi lagi dok, tapi masalahnya masih sama dok. Apa itu? Seputar angka pernikahan dok. Jadi kemarin tuh baru keluar lagi dok datanya dok. Data statistik ya? Data statistiknya. Jadi ternyata makin terus menurun dok. Menurun, maksudnya menurun usianya, menurun usia yang menikah. Menurun usia yang menikah gitu. Usia yang menikah. Iya. Dan berarti usianya orang yang menikah itu makin lama makin tua gitu Makin ya. tua, makin terlambat. Makin terlambat. Makin terlambat. Oke. Udah gitu juga sebenarnya menurun dari segi jumlah dok. Ya, Dari segi kuantitasnya juga saya juga menurun. makin menurun dok. Kenapa tuh ya? Nah, Udah kan nikah enak ya. nah iya benar. Nah, ternyata ada beberapa faktor tuh dok yang Iya, saya iya. baca, katanya gara-gara banyak dirasa laki-lakinya itu belum sebegitu kompetennya untuk Iya. menjalani rumah tangga. Baik laki-laki maupun perempuannya sebenarnya mungkin ya. Perempuannya kok katanya jadi lebih independen kalau di zaman sekarang. Jadi masih banyak wanita karir, independen, Iya. yang banyak mengejar masa depannya. Benar. Sehingga dia mencari laki-laki yang ideal dan sempurna menurut dia. Padahal nggak ada yang sempurna. Nah. Laki-laki maupun perempuan itu manusia itu tidak ada sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan. Makin menurun, ditambah dok. Ya selain itu kan, jadi ngebahas ini itu ya banyak laki-laki yang akses untuk melakukan hubungan itu dok di zaman sekarang kan dipermudah dok. Ya sih, benar sih. Tanda kutip ya, Bisa juga sih. dipermudah. Betul. Jadi infrastruktur maupun segala macam fasilitas yang ada di kehidupan masyarakat kita dewasa ini memang semakin mempermudah orang untuk mendapatkan akses-akses ke hal-hal yang menjurus ke kenikmatan. Benar. Sehingga tidak harus menikah secara legal. Seperti itu. Jadi mencari kenikmatan hubungan seksual misalnya, Iya. bisa lewat aplikasi, Betul. bisa kemana aja, prostitusi dan segala macam. Betul. Pastinya itunya tidak sesuai dan tidak dianjurkan sebenarnya. Sebenarnya Sebenarnya juga dianjurkan. Ya, habis gimana dok? Kalau saya nih sebagai sebutlah ya praktisi psikologi lah, tahu teorinya Maslow, kebutuhan dasar manusia, makan, minum, tidur, seks. Betul. Itu kebutuhan dasar primordial manusia yang dari zaman dahulu kala primitif, ya ego kolektif primitifnya kan harus terpenuhi. Nah, hingga pada akhirnya sekarang juga saya perhatikan sudah mulai banyak orang-orang yang sadar kalau yang nikah itu konten atau isinya dalam pernikahan itu bukan cuma hubungan seks doang kan, lebih kompleks kan dok. Seharusnya dok sebagai dokter yang sudah menjalani rumah tangga dok. Iya, jadi sebenarnya menikah itu nggak cuma seks melulu ya. Seks melulu. Itu adalah suatu kehidupan yang benar-benar komprehensif di mana kita menata bahtera rumah tangga. Kehidupan yang kompleks dengan kehidupan keluarga suami, keluarga istri, kehidupan suami, kehidupan istri, dan nanti anak-anak juga pastinya akan makin kompleks dan ya itu mungkin yang menjadi kekhawatiran generasi muda kita, takutnya menikahnya itu nggak sesimpel yang mereka gambarkan dan bayangkan. Tapi seharusnya itu tidak menjadi kendala, tidak menjadi halangan bila mana memang punya niat dan itikat yang baik mengabdi kepada masyarakat, kepada berbakti kepada Tuhan, karena memang menikah itu sebenarnya ibadah ya. Iya benar. Menikah itu adalah ibadah dan menggenapi kehidupan manusia, kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi wujudnya kita kepada kehidupan, wujudnya kita kepada Tuhan, yaitu dengan menikah ini, gitu, dengan menghasilkan keturunan, dan keturunan kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya demi nanti menjadi penerus kehidupan kita selanjutnya, menjaga bumi kita, menjaga alam kita. Nah itu kan sebenarnya niat dan itikat kita kepada bakti kepada Tuhan sebenarnya seperti itu, Farid. Bener dok. Iya, jadi memang ya itulah dok, ya keresahan di ya mungkin orang-orang seumur saya gitu, milenial, Gen Z juga gitu kan, mungkin ya benar tadi mereka punya sosok ideal sehingga dia
jadi kurang realistis. Iya. Mau nyari yang sempurna aja, mana ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya manusia. Betul. Seperti itu. Ditambah dok, dokter udah dengar berita belum terakhir yang terkait legalisasi pro kontra alat kontrasepsi dok? Oh iya, seperti itu ya, dari PP pemerintah yang baru ditekan Pak Presiden kemarin itu, memang itu perlu dicermati dan kita waspadai sebenarnya. Kenapa dok? Kita harus sikapi dengan bijak ya, kita harus sikapi dengan bijak karena sebenarnya setiap kebijakan, setiap suatu undang-undang, suatu aturan dari pemerintah itu pasti niat dan tujuannya baik, pasti tujuannya baik, pasti ada manfaatnya. Betul. Asal jangan sampai salah kaprah dan salah tangkap dan ada yang memanfaatkan pihak-pihak tertentu atau yang tidak semestinya sehingga malah disalahgunakan dan salah artikan. Jadi pemerintah itu kan menyediakan alat kontrasepsi atau memberikan akses kepada untuk alat kontrasepsi kepada remaja dan sekolah. Sekolah. Ya, usia remaja dan usia sekolah. Sebenarnya maksudnya remaja sekolah ya, dan usia sekolah yang sudah menikah sebenarnya itu. Jadi kan yang sampai di media yang saya dengar kan alat kontrasepsi untuk remaja. Iya, kalau misalnya dipahami sedikit-sedikit dan parsial gitu kan bisa itu bahaya. Seakan-akan pemerintah itu nyuruh anak SMA free sex ngasih kondom nih pakai. Padahal dok yang nggak seperti itu. Karena memang banyak ya usia remaja itu di masyarakat kita yang sudah menikah, usia 16-17 tahun sudah menikah, mungkin di daerah-daerah tertentu ya itu harus diberikan akses besar-besarnya kepada alat kontrasepsi dan diberikan juga edukasi informasi yang baik. Jadi bukan cuma dikasih doang, tapi pemerintah juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mengedukasi. Betul. Iya, jadi jangan cuma kasih aja tapi tanpa ada informasi yang jelas dan valid. Saya pernah dok Alfamart. Nggak apa-apa nih Alfamart, minimarket, Alfamart, Indomaret kan emang alat kontrasepsi itu kan dipajang tuh dok di depan. Jadi ada anak sama ibunya, anak kecil tuh dok. Biasanya kan beli permen tuh Subus, ya kan, Yupi, kasir itu kan sejajar itu kan. Dia bilang sama ibunya, Bu, saya mau permen yang itu. Rasa strawberry. Ibunya dipikir ibunya kan, oh Subus nih, Yupi nih, makanya si anak untuk kondom. Itu harusnya hati-hati ya. Kita nggak bisa pokoknya kondisi situasi pada masyarakat kita yang awam bisa kita ubah. Kita harus menyikapi dengan bijak kepada anak-anak kita gitu loh. Gimana caranya anak-anak kita yang kita berikan pengertian, kita memberikan pemahaman supaya nggak sampai salah kaprah nantinya. Jadi orang tuanya sampai gelagapan jawabnya. Oh iya, itu permen. Kamu nanti makannya 17 tahun ke atas permen. Nikah ya. Oh, ada ya mak permen untuk dewasa. Ada gitu ya, saya gitu. Seperti itu. Pintar-pintarnya orang tua ngejawab. Nah jadi gini dok, balik lagi ke alat kontrasepsi inilah. Iya. Wah, sebenarnya kan masih banyak. Jangankan anak kecil, itu anak kecil mah wajar dong ya, wajar. Mungkin karena faktor video juga, misalnya ada video-video dewasa yang seolah-olah berhubungan tuh nggak usah pakai alat pengaman lah, terus sebutlah katanya lebih kan katanya ya lebih terasa kalau nggak pakai. Nah sebenarnya seberapa penting sih dok alat kontrasepsi ini gitu bagi seorang dokter yang memandang alat kontrasepsi ini untuk masyarakat ini seberapa urgent sih dok? Ya kalau misalnya dibilang penting nggak penting ya penting ya, sebenarnya penting ya. Kalau misalnya sebenarnya kan kalau misalnya benar-benar fitrahnya sebagai alat kontrasepsi itu kan yang pasangan suami istri yang sudah menikah ya, suami istri yang sudah menikah ingin melakukan aktivitas hubungan seksual, hubungan suami istri, tapi dia sedang tidak ingin punya anak gitu misalnya, gitu ya misalnya, karena dia sudah punya anak pertama misalnya, tapi pas saat ini adalah pas saat kebetulan masa suburnya, sehingga tidak bisa mengeluarkan sperma di dalam misalnya, pakai alat kontrasepsi itu, gitu kan. Nah itu sebenarnya poin pentingnya kan di situ. Tapi diperluaslah pemahaman pandangan alat kontrasepsi ini. Jadi sebenarnya alat kontrasepsi ini dipakai misalnya untuk mencegah penyakit menular seksual. Nah, itu penyakit menular seksual itu kalau misalnya
ini hubungan seksual bukan dengan pasangannya, misalnya bukan dengan istrinya seperti itu misalnya, seperti itu, atau misalnya belum nikah misalnya, itu tadi yang maksud saya misalnya dengan prostitusi ya, dengan SK gitu misalnya, atau kalau misalnya masih usia belum menikah tapi nggak pengen punya anak, itu kan jadi diperlebar lagi ke penggunaannya seperti itu. Nah itu kan sebenarnya dibilang salah nggak salah, dibilang sebenarnya nggak benar kayak tapi gitu. Kalau ngomong kayak gitu kenyataannya ada di masyarakat. Kenyataannya ada. Memang kalau misalnya dulu kita belajar tentang kesehatan masyarakat itu ada namanya harm reduction. Harm reduction. Harmful, bahaya. Jadi mengurangi risiko, mengurangi bahaya. Bukan meniadakan, hanya mengurangi saja. Ya, karena bahaya-bahaya yang tidak mustahil untuk dieliminasi dan dihilangkan itu kita ringankan bahayanya seperti itu. Jadi kita tekan gitu ya. Kita tekan bahayanya, kita minimalisir. Jadi misalnya nih ya, bila mana tidak tidak pakai seks komersial misalnya, minimal pakai kondom seperti itu. Nah, sebenarnya sih pemahaman apapun pasti salah. Tapi kan tadi niat awalnya kan bukan untuk menghilangkan, tapi mengurangi risiko. Sebenarnya mau dari faktor agama, mau dari faktor mau dari faktor etika, dari faktor hukum pun sekalipun pastinya salah gitu kan. Tapi minimal itu ada mengurangi risiko dampak negatifnya seperti itu. Kan ini saya juga pernah dengar kayak istilah, kenapa perlukannya lokalisasi gitu ya? Karena supaya orang-orang dari Kementerian Kesehatan lah, dari gampang kontrolnya kan dong. Kalau dan tidak menjamur dan tidak malah jadi susah dan lebih susah ditemukan. Aja kayak tanda kutip buah kotoran di mana-mana gitu saja. Ini dikandangin aja. Kandangin aja dikontrol gitu. Diawasinnya mudah. Itu pro kontra ya. Sebenarnya pro kontra kan dong. Kalau kita membahas itu lebih jauh dan lebih dalam lagi pasti banyak ada orang yang nggak setuju, tapi ya kalau kita melihat dari perspektif yang baik misalnya, dari perspektif yang nggak ada yang ideal lah hal itu lah. Tapi untuk mengurangi risiko ya lebih baik lah begitu. Misalnya kayak misalnya tadi remaja ya, agak sulit ya, maksudnya kita kan nggak bisa orang tua yang udah nggak bisa lah ngontrol anak-anak remaja yang udah SMA. Apakah sudah pernah melakukan seksual atau belum ya? Itu udah nggak bisa dihindari lagi. Kayak under control aja gitu ya, kayak Iya, remaja SMA misalnya ya, mungkin SMP ya. Bahkan segan dong, anak SMA ngomong segan sampai kuliah gitu, misalnya kuliah. Mungkin yang sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti itu, memakai kondom lebih mending daripada nggak sama sekali seperti itu. Oh gitu, iya. Itu ya misalnya. Jadi sudah teredukasi lah, gitu ya. Teredukasi. Dibanding kalau misalnya melakukannya asal-asalan dan tanpa pengetahuan gitu loh. Misalnya ya, jadi bahasa kasarnya mendingan lu kalau misalnya mau nakal, kita kasih ilmunya gitu. Makanya ada istilah di dalam nakal itu ada akal. Iya, betul. Jadi lu kan mesti jangan asal-asalan gitu. Tetap mesti berpikir. Betul. Ada tanggung jawabnya. Tahu konsekuensinya. Tahu konsekuensinya. Tahu risikonya. Tahu dampak negatifnya. Itu kan gini dok, balik lagi kalau kita misalkan di negara demokrasi kan kita negara demokrasi nih. Maksudnya kan bebas yang bertanggung jawabnya ini. Betul. Bebas bertanggung jawab. Tadi saya bilang itu kan nggak ada yang ideal. Maksudnya dari hukum apapun, agama apapun pasti melarang namanya seks bebas, pasti. Tapi paling tidak kalau misalnya melakukan itu punya pengetahuan. Jadi ada. Ya kalau idealnya lebih baik ya dihindari sama sekali. Betul. Tapi kan kita nggak tahu kita ketemu sama siapa, ada di kondisi seperti apa ya. Kita udah ada insight-nya. Detailnya kan nggak bisa ngontrol anaknya. Full aja nggak bisa. Ya paling tidak kita kasih pemahaman dan pengertian dia. Misalnya ada konsekuensi yang harus kamu. Ini kalau kamu begini nanti begini. Konsekuensi gini. Siap nggak kamu? Kayak gitu. Kalau kamu sudah punya kesiapan, kamu sudah ngerti, ya silakan jalani hidup kamu gitu misalnya. Ya pasti ya
kalau misalnya kayak begitu nggak ada yang setuju sih, tapi ya kenyataannya realitanya gitu realitanya kehidupan gitu loh. Jadi kalau mau nakal ya dikasih tahu ilmunya sekalian. Kadang-kadang yang udah diajarin di sekolah aja kan, saya kan juga diajarin dulu kalau memang daerahnya ya, kadang-kadang sekolah itu memang perlu pihak ketiga untuk lebih kayak membayangi itu lebih mudah gitu. Anak kan proses pembuahan kan itu udah dapat dari SMP, betul, SMA, betul, kan betul. Cuma kan anak belum tahu apa namanya ya, fungsinya, dampaknya, konsekuensinya, implikasi dan implikasinya kehidupan mereka pasti nggak sebaik bila mana pihak ketiga yang memberikan pemahaman kepada mereka. Betul, kan kita tahu dok, kita kan dokter ini kan sama-sama praktisi seks edukasi kayak. Betul. Masih suka dapat pertanyaan gini, ya kan saya kan suka mendampingi dokter kalau cium pipi bisa hamil nggak? Iya, ada tuh masih ada. Gitu, iya. Pertanyaan anak-anak SMP. Iya. Kalau misalnya tidak ada nanya juga anak SMA, misalnya anak SMP, kalau sperma ditelan bisa. Sperma ditelan bisa hamil nggak? Masih ada dok ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baiknya memang kita berikan pemahaman dan pengetahuan yang baik lah, ya sesuai lah. Seharusnya sesuai dengan umur. Tapi kan memang manusia ini kehidupannya dinamis ya, makin lama makin berkembang, iptek dan segala macam teknologi juga makin maju. Ya kita juga nggak bisa berpikir tradisional yang seperti orang tua kita dulu. Kita harus menyesuaikan nih perkembangan zaman kayak gini nih. Anak-anak kita kayak dulu kita ngakses internet susah, sekarang anak-anak pada handphone sendiri. Daripada kita nggak memberikan pengetahuan yang benar, daripada mereka nyari-nyari sendiri, lebih baik kita kasih pengetahuan yang benar-benar yang sesuai dengan yang mereka ingin tahu gitu. Selain kita berikan ilmu, kita berikan juga pemahaman, kita berikan juga risikonya, semua konsekuensinya. Kalau perlu kita takut-takutin misalnya, sehingga mereka mau sendiri, sehingga mereka mau menjaga diri mereka, supaya mereka kalau misalnya melakukan apa-apa juga bertanggung jawab pada diri sendiri. Menurut saya seperti itu. Itu kayak bahasanya mencuci otak in a good way. Iya, kayak bangsa kita tuh kayak menanamkan moral gitu. Kayak kita tuh install program di otak mereka gitu. Iya benar. Soalnya kalau nggak dilarang, anak-anak remaja itu malah nyari sendiri gitu. Dan jadi tidak ugal-ugalan. Ugal-ugalan terarah ya. Tidak terarah. Yang jadi korban semua, dari pihak laki-laki jadi korban, pihak perempuan jadi korban, warga juga jadi korban, masyarakatnya jadi korban, negaranya jadi korban dari beban. Jadi beban negara. Pernikahan usia dini jadi beban negara juga. Nanti yang menyekolahkan gratis kan negara, anak-anaknya kan. Makanya mungkin kadang-kadang menikah nanti bercerai juga kan problematik juga. Terus juga lagi hangat isu fatherless ya, bukan gara-gara fatherless, emang fathernya nggak ada. single mom karena laki-lakinya kaget gitu loh, saya di usia muda ini kan itu psikolog gitu. Jadi dia tidak siap menjadi ayah mungkin kan kabur. Mungkin finansialnya udah kuat, udah cukup, tapi nggak kuat ngadepin kehidupan. Itu bisa aja dia nggak. Tapi kan yang namanya psikologi pasti ngaruh ke ujung-ujungnya fisik juga dok. Penyakit fisik gitu. Bisa ujung-ujungnya nanti akan jadi penyakit fisik. Awalnya cuma kena mental dulu. Udah sakit fisik. Kena mental lama-lama kena fisik. Kena fisik pasti kan. Setuju. Ini namanya apa? Psikosomatis. Kemudian ya sana. Itu mungkin yang dilihat dari pemerintah tadi dengan sosialisasi nomor 28 tahun 2024 itu. Ya, jadi perlu masyarakat perlu sikapi dengan bijak. Pastinya setiap aturan, setiap undang-undang pasti ada tujuan yang baik, ada tujuan niat yang luhur dan mulia di situ. Bagaimana masyarakat kita menyikapinya? Pastinya ya pertama harus dukung dulu. Kita harus dukung dulu pemerintah. Karena pemerintah itu punya niat pasti baik. Kemudian kedua ya kita cari kelemahannya, kita cari celahnya, sehingga kita jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang salah. Jangan sampai menjadi penyimpangan atau penyalahgunaan tentang hal ini. Kalau misalnya ada anak remaja anak sekolah mereka mikir ternyata kita udah dibebasin pakai kondom, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita mereka anak-anak itu mikir pemerintah aja udah melegalkan. Kita sebagai orang tua, sebagai para pendidik juga harus memberikan pemahaman kepada
anak-anak kita. Bener. Bukannya begitu. Yang jelas yang benar adalah begini. Bukan malah justru kayak wah ini mau pemerintah. Iya. Malah kayak pendidik itu malah kayak wah mau di pemerintah kita tuh togut nih. Justru kita kasih pemahaman. Iya, kasih pemahaman dulu. Niatnya pasti tujuannya pasti baik. Nggak ada pemerintah pengen merusak generasi. Nggak mungkin pemerintah nggak pengen merusak generasinya. Justru kan para generasi muda ini kan yang jadi calon pemimpin bangsa kita nantinya. Mereka calon pemimpin kita, kemudian hari di masa depan itu. Nggak mungkin kita rusak akhlak moral dan pasti kita pengen berikan yang baik, yang sebaik-baiknya buat mereka nanti menjadi ya penerus generasi bangsa yang bikin negara kita terus eksis kan ya. Iya, yang generasi selanjutnya. Nah generasi selanjutnya kan didapat dari pernikahan dan perkawin. Jadi kalau nggak ada yang nikah, nggak ada yang kawin ya terus siapa yang melanjutkan generasi selanjutnya? Gitu Mas Gifari. Walaupun memang kalau kita kata Insan Laksmi nonton di episode sebelumnya, kan Dr. Seno sudah mengajarkan bagaimana cara membuat generasi yang ideal. Iya. Kan kawin silang antar ras. Ya itu hal yang mungkin perlu dicermati dan disikapi. Ya mungkin merubah pandangan mindset dan secara budaya dan secara kultural mungkin malah berkebalikan karena kita kan mereka kan pengennya separiban ya atau pengen sesuku gitu istilahnya. Kalau Jawa-Jawa, Batak-Batak, Cina-Cina segala macam ya. Padahal dengan kawin ras campur itu justru malah makin baik karena sifat-sifat yang bagus yang dominan itu akan malah jadi menonjol gitu. Nah terus dok setelah dokter waktu itu kita podcast itu, saya sempat diskusi dok sama salah satu junior saya utarakan tuh pada dokter. Dan dia bilang gini, memang bang dulu itu sempat ada materi psikologi lintas budaya, memang seperti yang tadi dokter jabarkan. Jadi memang secara psikologi lintas budaya akan dihasilkan generasi yang lebih unggul ketika seseorang itu menikah dari kultur, dari ras yang berbeda. Jadi memang akan lebih rich, akan lebih kaya gitu, dan akan menumbuhkan generasi yang lebih toleran. Bagus. Karena punya banyak sudut pandang dalam melihat suatu kebudayaan. Jadi tidak heterogenitas tercipta dari situ gitu. Mungkin lebih bijak ya. Jadi lebih wise. Karena kan emang sudah dihadapi dengan banyak perbedaan kan. Jangan ke anaknya deh, ke orang tuanya dulu aja deh. Berarti kan yang berani mengambil langkah untuk menikah lintas budaya, justru orang tuanya itulah pencetus mereka adalah orang-orang yang toleran gitu. Dengan perbedaan masuk bisa. Perbedaan ras, setuju itu dari orang tuanya dulu gitu awalnya. Tapi kan akan diturunkan ke anaknya. Setuju saya. Sehingga dia akan memandang Indonesia itu lebih bijak. Akan diturunkan. Nah itu kalau untuk secara psikologi lintas budaya itu mungkin perlu dibikin program oleh pemerintah itu. Menikah harus digalakkan. Iya. Menikah lintas budaya justru lintas ras, lintas suku. Suku dan budaya mungkin malah jadi lebih hebat Indonesia 2045 generasi emas. Oh iya. Kan lagi isu nih, bagaimana cara menanggulangi intoleran. Itu kan jadi PR besarnya anak yang diwariskan ke kalau orang Aceh kawin sama orang Papua, orang Jawa kawin sama orang Dayak. Keren itu. Indonesia kan? Indonesia. Aceh, walaupun Aceh ke Papua. Iya. Orang Maluku nikah sama orang Jawa misalkan. Atau orang Batak. Itu bisa jadi langkah awal untuk memulai langkah toleransi sebenarnya kan? Dan perbedaan. Dan hasilnya malah bagus. Dan hasilnya secara kedokteran lebih bagus. Secara medis, secara ilmiah anak-anaknya sifat-sifat yang unggul-unggul itu kan keluar. IQ pun lebih tinggi. Mentalnya lebih kuat, badannya lebih fisikal, lebih keren, lebih bagus, lebih gagah, perempuannya juga lebih cantik misalnya. Buat Pak Prabowo kalau mendengarkan podcast ini gitu ya. Nanti saya sebar ke grup-grup warga. Nanti sampai bisa dijadikan program kerja. Yang kita lihat kalau di film-film misalnya orang Afrika campur Kaukasian itu lebih bagus. Orang Latin campur Negro atau Afrika atau campur sama Asia gitu misalnya, itu malah lebih bagus. Sebenarnya bisa menjadi kalau di Amerika kalau Latin bisa menjadi langkah untuk menanggulangi isu ras kan? Rasisme kan?
kebalikannya sama itu ya, ras unggul Hitler ya. Kebalikan. Bangsa Arya. Iya, bangsa Arya. Dia kan malah menghadap dengan rasa yang menghadapkan rasa kita bangsa Indonesia malah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bagus tuh kayak gitu tuh. Walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita sebutkan tadi di atas, kesiapan visi, kesiapan mental, kesiapan finansial pun juga harus diperhatikan. Jangan kata podcast Laksmi boleh nih, tapi harus diiringi dengan persiapan-persiapan lain agar lebih maksimal sih Dok. Betul. Oke. Ya kan Dok? Oke. Setuju. Mungkin itu saja podcast episode kita kali ini. Jangan lupa di komen, like, share, dan di subscribe. Sampai jumpa di podcast